Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita mendidik anak itu sejak kecil. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita dari kisah keluarga yang soleh. Siapa yang disebutkan dalam Al-Quran keluarga yang soleh itu? Keluarga Imran. Bahkan dijadikan oleh para ulama sebagai nama sebuah surat Alu Imran. Artinya apa? Surat tentang kisah keluarganya Imran. Kenapa? Di situ banyak ya. Di situ banyak ya kisah-kisah yang bisa kita ambil manfaatnya, yang kita bisa ambil faedahnya terkait bagaimana kita berkeluarga. Nah, dan di situ disebutkan bagaimana keluarga Imran ini sudah mewanti-wanti anaknya itu. Ya bunayya, kata Allah Subhanahu wa taala sebutkan, la tusyrik billah. Wahai anakku, sejak kecil diajari apa? La tusyrik billah. Jangan engkau mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seharusnya menjadi pegangan kita. Yang paling penting dan paling perlu kita tanamkan kepada anak kita adalah tentang apa? Jangan sampai syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita penting ngajarin ABCD, ngajarin 1, 2, 3, 4, ngajarin ngomong, ngajarin baca, ya penting. Tapi yang lebih penting untuk kita tanamkan adalah la tusyrik billah. Saat kalau sudah kecil sudah diajari selesai, sudah mereka besar dewasa sudah selesai. Tidak, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana Nabi Yakub dan Nabi Ibrahim itu berwasiat kepada anaknya. Namanya wasiat itu kapan, Bapak Ibu? Setelah tua, setelah melihat tanda-tanda kematian. Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an firman-Nya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya budayya la tusyrik billah. Ya. Wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub sebelum meninggal dunia kepada anak-anaknya. Jadi anak-anaknya itu sudah dewasa. Ya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian menyaksikan tatkala Yakub akan meninggal dunia? Nabi Yakub akan meninggal dunia, ini otomatis kisahnya kapan? Kisahnya setelah kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, Nabi Yusuf alaihi salam sudah jadi apa? Pembesar Mesir, ya kan? Baru diajak keluarganya dibawa ke Mesir. Salah satunya adalah Nabi Yakub alaihi salam tinggal di Mesir. Itu semuanya sudah dewasa. Maka tatkala beliau akan menghadapi kematian, idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi, tatkala Nabi Yakub alaihissalam mengatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah kepergianku, setelah kematianku. Subhanallah, ini salah satu bentuk wujud ya, tanggung jawab seorang orang tua, seorang ayah kepada anak-anaknya. Di detik-detik kematian yang ditanyakan apa? Apa jabatanmu hari ini? Enggak. Berapa kekayaanmu di rekening? Enggak. Berapa mobilmu, berapa rumahmu? Enggak. Nabi Yakub alaihissalam bertanya kepada anak-anaknya apa? Ma ta'buduna mim ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal dunia? Kepada siapa kalian akan beribadah setelah aku meninggal dunia? Maka di sini menunjukkan orang tua itu enggak cuma mendidik tatkala masih kecil. Bahkan tatkala sang orang tua akan meninggal dunia, yang dia tanyakan, yang dia wasiatkan adalah ibadahnya, adalah Tuhannya. Siapa yang akan dia sembah? Siapa yang akan dia ibadahi? Ya, kalau zaman sekarang, nanti kalian makan apa, Dek? Masalah. Ya. Yang dipikirkan makan
Makanya kalau saya meninggal dunia, anak saya makan apa? Waduh. Ya. Ya penting memang kita pikirkan juga, iya. Ada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa itu? Di awal-awal surat An-Nisa itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala memang mengatakan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Ya, memang Allah Subhanahu wa taala juga mewanti-wanti kita bagaimana kita jangan sampai meninggalkan keluarga itu dalam keadaan lemah ekonomi, ya, lemah ilmu, ya, lemah pendidikan. Jangan sampai. Allah mengatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa, dan hendaklah orang-orang itu takut seandainya dia meninggalkan keluarganya dalam keadaan lemah finansial, ya, lemah pendidikan, ya, lemah ekonomi, ya. Itu memang perlu ditakuti juga. Tapi yang lebih penting dari itu adalah apa? Lemah imannya. Jangan sampai kita meninggalkan keluarga kita lemah iman.